Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah nih saya baru dapat kiriman dari Scarlett. Ada salah satu produk dari HD Lay Package-nya Scarlett Whitening. Nah ini saya dikirimin Phytobiotics Renewing Moisturizer. Nah ini sebenarnya udah pernah saya review sebelumnya ya Mak, di video yang lalu, nanti Mak bisa cek ya. Nah ini gunanya untuk apa sih? Ini adalah moisturizer yang bisa bikin kulit kita punya efek yang nenangin banget. Terus kulit juga tampak lebih sehat, cerah. Kerutan dan garis halus juga mampu tersamarkan kalau kita pakai secara rutin. Nah ini saya mau tunjukin gimana isi dari Phytobiotics Renewing Moisturizer-nya ini. Nah ini yang kayak Mama lihat nih, kemasannya juga cantik ya, saya suka banget nih. Tutupnya nih rose gold, warna potnya warna putih, dan dalamnya ini bening. Tuh ya, bisa dilihat ya. Ini kalau dipakai ke kulit itu afterfeel-nya itu langsung kerasa lembab sama kenyal gitu kulit kita ya. Terus juga aromanya ini tidak menyengat, masih ada harum-harum kayak harum skincare gitu, tapi bukan yang nyegrek yang nyengat. Jadi aman untuk digunakan semua jenis kulit. Hari ini rencananya saya mau belanja bulanan. Jadi abis mandi saya ya biasalah skincarean dulu. Terus abis ini mau bikin sarapan baru berangkat. Nah setelah cuci muka sama facial wash, jangan lupa pakai tonernya dulu. Terus pakai serum, baru pakai Phytobiotics Renewing Moisturizer-nya. Namanya tanda penuaan dini itu nggak bisa dicegah ya Mak, tapi bisa dirawat dengan rangkaian yang tepat seperti HD Lay Package dari Scarlett ini. Nah makanya hanya bisa digunakan untuk usia di atas 25 tahun. Phytobiotics Renewing Moisturizer-nya ini bisa dipakai siang dan malam. Jadi buat yang belum nemuin solusi untuk masalah seperti garis halus, keriput di wajah, area sekitar mata, hiperpigmentasi, age spot, flek hitam, dan masalah lainnya, ini juga bisa dicoba dengan pemakaian rutin. Nah teksturnya ini juga bikin nyaman di kulit ya Mak, nggak lengket, terus mudah menyerap. Seperti yang saya tadi bilang, afterfeel-nya juga langsung kerasa lembab dan kenyal. Busui dan bumil juga bisa pakai, tapi kalau untuk bumil itu bisa dipakai mulai yang udah masuk trimester kedua ya. Phytobiotics Renewing Moisturizer dan produk HD Lay Package lainnya itu sudah bisa diorder di official store-nya Scarlett Whitening. Link ada di description box ya. Alhamdulillah sekarang udah sampai supermarket. Nah ini saya lagi berdua dulu sama anak saya ya Mak, karena saya tadi di drop sama Paksunya mau beli bensin dulu. Dan ternyata pada saat Paksu beli bensin itu masih pagi, harga BBM atau bensin itu belum naik. Jadi kalau telat sedikit tadi siang, wah itu langsung pasti udah pada naik ya. Karena siangnya itu ada info bahwa pemerintah sudah menaikkan harga BBM, sudah resmi naik gitu ya. Jadi beruntung banget deh Paksu tadi beli bensinnya masih pagi, masih sekitar yang pertama itu 12 ribuan ya Mak, sekarang mungkin udah 14 ribu ya per liternya. Abis belanja bulanan, rencananya saya mau me time dulu nih ke salon. Nah mungkin abis dari salon nih saya mau ke rumah mertua, karena ya udah lama juga nggak nyambangin rumah mertua karena sibuk dagang ya. Mertua alhamdulillah tahu kalau saya dagang, tapi belum tahu kalau udah jalan gitu ya warungnya. Jadi saya cuma beli ini aja nih, bolu lah sebagai buah tangan aja sedikit. Terus juga anak saya ada pilih-pilih makanan, dia mau beli apa nih, bolu kayak Black Forest gitu ya, di cup gitu. Harganya 20 ribuan, tapi ini enak jadi worth it banget lah untuk dimakan ya. Terus saya juga kelupaan mau beli cemilan juga buat Paksu, nanti pasti dia lapar ya, saya beli yang ada aja di sini. Habis itu bayar, baru saya langsung masuk ke supermarketnya. Dari rumah sekitar jam 9, saya rasa saya telat gitu datang ke sini, pasti udah rame. Biasanya kalau waktu-waktu awal bulan kayak gini pasti rame deh ya. Tapi alhamdulillah masih lowong, masih terasa lengang banget gitu area supermarketnya. Jadi saya beruntung juga alhamdulillah nih, nggak lama setelah ini ternyata itu rame banget ya di sekitar sini. Tapi ya udah gitulah, alhamdulillah ya Mak.
Kalau ngikutin nafsu sih aduh ini semua itemnya mau saya beli satu-satu ya. Tapi tetap fokus, saya mau belanja supaya enggak over budget dan tetap masih bisa nyemil-nyemil. Jadi ya beli sedikit aja. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dompet pun juga keluar dengan aman. Nah, seperti yang Mama lihat ya, tuh area sini juga masih banyak trolinya. Artinya ya orang yang belanjanya belum banyak. Jadi masih banyak banget yang bisa dipakai. Biasanya kadang suka nunggu dulu di kasir ya, nunggu troli nganggur dari pembeli-pembeli yang baru selesai bayar langsung kita ambil trolinya. Ini sekarang masih banyak banget trolinya. Jadi ya aman lah, enak belanjanya juga ya. AC-nya juga kerasa lebih dingin dibandingkan kalau banyak orang. Terus ini juga saya nih ada lihat ada duren-duren gitu ya Mak. Aduh tapi kok lihat harganya nggak dulu lah ya. Lanjut dulu, ini saya tujuannya mau beli telur ya Mak. Biasalah kalau telur di sini itu harganya jauh lebih murah dibandingkan tempat yang lain. Nih mohon maaf nih, saya bukan di endorse sama siapa-siapa ya. Cuma saya ngerasa lebih enak aja kalau belanja telur di sini, karena di warung udah pasti harganya lebih tinggi dibandingkan ini. Tapi dibandingkan supermarket lainnya, harga di sini juga jatuhnya lebih murah. Mungkin di tempat lain misalnya beda 2.000 3.000 gitu ya. Nah sekarang di sini harga telur itu mencapai 30.000. Nah terakhir saya beli di warung itu sudah di harga 32.000 kalau nggak salah ya. Nah jadi udah nih sekarang saya stok lebih banyak daripada biasanya. Biasanya saya cuma isi 30. Nah sekarang saya beli 40 butir telur. Lanjut saya ke counter dairy, nih produk-produk susu. Nah ini saya mau ngambil Yakult 2 pack karena udah gak ketemu dia itu selama 2 minggu apa seminggu gitu ya Mak ke belakang. Karena di rumah udah habis, gak di restock lagi. Ya gitu kan, dompetnya juga habis gitu ya. Jadi ya udahlah gak apa-apa gak ketemu dia. Dan mumpung lagi belanja aja nih. Dompet habis itu maksudnya untuk keperluan yang seperti ini ya, yang tersier. Nah jadi lebih baik sisa uangnya itu saya pakai ya untuk kebutuhan makan yang utama. Dan alhamdulillah Mak, aduh di sini tuh saya nemu rajungan. Ya Allah, kalau Mak tahu ya, sering ngelihat video belanja bulanan saya ya. Saya tuh lagi hunting rajungan nggak tahu dari bulan kapan, dan alhamdulillah wa syukurillah ya Allah ketemu juga ini bocah-bocah. Aduh, ini nyarinya susah banget, dan ini ada 4 rajungan dan saya borong semuanya ya Mak. Saya nggak mau tahu lah, pokoknya ini mau saya makan semua. Tapi nggak dalam satu waktu ya. Ini kan aduh lumayan ya, kolesterol tinggi. Jadi mungkin satu rajungan mau saya pakai, saya makan untuk 1 bulan 1 kali aja kali ya. Itu juga mudah-mudahan nggak nambah. Karena Paksu dan anak juga belum terlalu suka sih sama yang gini-ginian ya. Kalau saya sih seafoodnya ini aduh pokoknya mania banget yang sama namanya rajungan ya. Dan alhamdulillah nih saya dapat 4 biji, nggak tahu ukurannya berapa kilo, pokoknya sekitar 144.000 4 buah ya. Dan tentu aja budget buat beli rajungan itu di luar budget saya belanja bulanan. Tentu aja ini pakai budget saya sendiri ya, nyisih-nyisihin uang dari endorse gitu ya, bisa beli rajungan. Tapi ya gitu ya Mak, kalau kita nggak menganggarkan budget di setiap kebutuhan itu kita bakalan keteteran banget deh. Kalau misalnya mau beli apa-apa, baiknya memang selalu kita siapkan sendiri anggarannya. Jadi kalau nggak ada anggaran ya nggak usah ngotot untuk beli kebutuhan tersebut. Dan kalau kita belanja itu selalu juga punya prioritas, terutama untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau misalnya kebutuhan belanja bulanan yang masih ada di rumah ya nggak perlu kita beli lagi, kecuali memang sudah habis sehabis-habisnya. Jadi udah benar-benar kosong baru kita beli. Jadi uang belanjanya juga setidaknya bisa stabil, atau malah lebih bagus kalau uang belanjanya itu bersisa, artinya tidak dipakai sepenuhnya. Dan untuk bulan ini belanja bulanan yang tidak saya beli adalah odol, minyak, gula, garam,
apalagi ya, semprotan nyamuk, kemudian pembersih lantai, kemudian deterjen cair juga saya hanya beli satu karena masih ada di rumah, cukup lah gitu ya untuk dipakai 1 bulan. Jadi nggak bakal over budget kalau kita bagi kepada prioritas kebutuhan yang mendesak. Dan jangan lupa selalu utamakan belanja produk yang sedang promo. Meskipun merek yang promo itu tidak biasa kita pakai di rumah, tapi ya nggak apa-apa kita pakai aja karena biasanya produk promo juga berpengaruh terhadap nanti pembayaran kita di kasir ya. Jadi merek itu ya nomor kesekian aja. Yang penting nomor 1 adalah harga. Tapi untuk produk yang misalnya kita itu sangat cocok dengan produk tersebut seperti misalnya shampoo gitu ya Mak, ataupun misalnya kayak deodoran, nah itu kan biasanya ketahanan dan keampuhannya di masing-masing pribadi itu kan beda-beda ya Mak. Nah itu ya nggak apa-apa deh kita tetap mempertahankan merek, tapi untuk hal yang lainnya lebih baik kita utamakan harga daripada merek. Maksudnya ya jangan sampai rambut kita rontok, gatel, ketombean gara-gara pindah shampoo ataupun misalnya jadi bau badan gara-gara nggak biasa pakai merek deodoran tertentu. Dan kalau misalnya harga naik seperti sekarang ini ya Mak, dan kita dituntut untuk berhemat tapi tidak bisa karena ya mungkin pemasukannya juga kurang gitu ya, tidak bisa menutupi pengeluaran dengan harga yang pada naik seperti ini, ya setidaknya kita jangan menambah lagi biaya yang lain. Jadi ya kita hindari belanja dengan berhutang. Dan yang namanya budget itu memang nggak selalu cukup untuk kebutuhan yang terutama yang besar gitu ya. Jadi ya solusinya itu memang bukan berhutang, tapi ya menabung dulu sampai uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Ya merih-merih dulu lah di awal ya, nanti senang-senang kemudian. Jadi ya kalau uangnya belum cukup, tabungan kita belum cukup, ya hindari pengeluaran yang besar. Kalau mau kita menambah sesuatu, lebih baik kita menambah penghasilan daripada menambah hutang. Dan kalau belum bisa menambah penghasilan, lebih baik kita kurangi pengeluaran setiap bulannya. Dan kita cek-recek lagi kebiasaan berbelanja kita. Nih saya lagi bingung mau cari permen mint gitu ya Mak. Nih akhirnya saya pilihlah permen mint kesukaan ibu saya almarhumah. Nah jadi ya udah daripada bingung-bingung nyari yang lain banyak kandungan gulanya ya saya cari yang minim aja ya. Dan saya udah di kasir, tandanya belanjanya udah selesai. Semoga videonya bisa bermanfaat ya Mak. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.